dengarkan baik-baik, ini adalah jembatan keledainya ya. Lika, banyak, cakap, namu, Ali, meneng, pizen, ZN ya. Cherry, V, Niko, seneng, Facebookan. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Ya, kali ini kakak akan membahas kimia kembali. Saya ambil dari buku PR ya, Intan Pariwara. Kali ini saya akan mengajak kalian belajar bersama untuk uji kompetensi 2 halaman 34 ya. Saya akan bahas beberapa soal yang menurut saya lumayan ya, lumayan susah. Nomor 3, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, sisanya insya Allah kalian bisa ya. Kita mulai aja dengan nomor 3. Berdasarkan gambar tersebut, susunan logam yang dapat menghasilkan aliran elektron. Ini artinya manakah sih yang bereaksi spontan gitu ya. Nah, syaratnya spontan, maka nanti yang di ruas katoda itu adalah N0 yang harus lebih besar. Nanti yang di ruas anoda itu potensial elektrodanya itu harus yang lebih kecil. Kita lihat ya satu persatu, tabung 1, 2, 3 disediakan 3 logam yaitu logam A, B, C. Pada gambar ke-1 kita lihat arah aliran elektronnya itu adalah ke kanan. Maka ini adalah anoda dan ini adalah katoda. Maka ini anoda, di sini adalah katoda, di sini anoda, di sini katoda. Nah, dari poin ke-1, maka artinya A itu di kirinya B ya, di dalam deret volta. Lalu pada gambar kedua, anoda itu di kiri ya, maka ini ada C, logam C itu di kirinya B. Lalu pada poin ketiga, yang ini ya, logam C di kirinya A. Begitu guys. Maka dari sini kita bisa urutkan, C itu paling kiri, dilanjut dengan A, lalu dilanjut dengan B. Gitu aja ya. Nah, maka logam yang tepat apa? Kita lihat di sini ada Ag, Pb, Ni. Saya akan tuliskan ya deret volta ya. Kalian dengarkan baik-baik, ini adalah jembatan keledainya ya. Lika, banyak, cakap, namu, Ali, meneng, pizen, ZN ya. Cherry, V, Niko, seneng, Facebookan. H, cucu, hangat, aga, pahit, au. Oke ya, semakin ke kanan N0 semakin besar, semakin ke kiri nilai N0-nya semakin kecil. Oke, berarti yang paling kiri ada siapa, Dek? Ag, Pb, Ni. Nah, berarti yang paling kiri itu adalah si Ni. Lalu dilanjut dengan Pb, yang paling kanan adalah Ag. Oke ya. Maka logam C yang paling kiri ya, inilah C. Lalu A-nya adalah Pb. Lalu B-nya itu adalah Ag. Begitu ya guys, mana jawaban yang tepat? Logam A itu adalah Pb. Logam B itu adalah Ag. Sedangkan logam C itu adalah Ni. Iya, yang tepat itu adalah poin D. Paham ya guys ya? Kita masuk ke soal nomor 6. Pada sel elektrolisis berikut reaksi yang terjadi di katoda. Kita lihat larutan elektrolitnya itu adalah AgNO3. Ya, terion jadi apa, Dek? Terion menjadi Ag+ dan NO3-. Maka nanti Ag+ ke ruang katode, NO3- itu adalah asam oksi ke ruang anoda. Ag adalah logam bukan golongan 1 dan 2. Maka nanti yang bereaksi di katoda adalah Ag-nya. Ag mengalami reduksi, maka biloxnya turun ya. Ag+ menjadi Ag. Maka sini plus elektron. Lalu kita lihat
Di dalam elektrolisis nanti berlaku kenap, katoda negatif, anoda positif ya. Maka siapa yang anoda? Anoda yang positif. Ini anoda nih. Ini berarti anoda, di sini negatif, berarti sini katoda ya. Ternyata yang masuk ke anoda itu adalah asam oksi. Lah kok elektrodanya itu tidak inert, maka nanti yang bereaksi adalah elektrodanya, yaitu AU-nya. AU mengalami oksidasi, AU menjadi AU3+. Maka sini 3E. Oke ya guys. Oh, pertanyaannya yang di katoda ya. Saya jabarkan semuanya untuk belajar kalian. Yang di katoda ya wis ini ya. Jawabannya adalah mana, Dek? Jawabannya itu adalah A ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Saya ambil soal nomor 7. Pada elektrolisis kadmium 2 sulfat menggunakan elektroda karbon menghasilkan gas, volume gas ya, yang dihasilkan itu adalah 280 ml dalam keadaan STP di ruang anoda ya. Ini adalah asam oksi, lihat SO4. Maka nanti gas yang terbentuk itu adalah gas oksigen. Begitu guys. O2 gitu ya. Lanjut, pertanyaannya, tentukan massa endapan yang terdapat di katoda. Untuk di katoda berarti masanya apa, Mbak? Masanya adalah kadmium ya. Kita mencari masanya CD. Bagaimana, Dek? Jika diketahui volume gas, ditanya massa yang mengendap, kita gunakan hukum Faraday 2. Langsung aja ya. Rumusnya itu adalah MOBO. Mol 1 kali bilok 1 sama dengan mol 2 kali bilok 2. Anggap ini punya gas oksigen, maka di sini punyanya kadmium ya. Mol itu rumusnya apa, Mbak? Kok ternyata dalam keadaan STP, maka V dibagi 22,4. V-nya saya masukkan langsung aja ya, 280 mili. Tak boleh ya, kita harus dalam bentuk liter. Maka 0,28 ya. Saya masukkan 0,28. Biloksnya oksigen di sini adalah 4. Hati-hati ya, seperti ini. O2, O itu kan min 2 ya, 2 kalikan min 2 itu min 4. Plus min udah nggak diikutkan, udah 4 aja langsung, atau 4 elektron yang terlibat, itu artinya di situ ya. Mol 2 punyanya kadmium, nah, ternyata ditanya massa, maka nanti rumusnya mol adalah gram dibagi AR-nya CD. Dikali dengan biloknya kadmium berapa, Mbak? SO4 itu adalah min 2. Maka nanti kadmium adalah plus 2. Saya masukkan 2. Begitu ya, Dek ya. Oke, kita hitung bersama. 22,4 saya bagi dengan 112, itu berarti 0,2 ya. Betul ya, Dek ya. 4 dibagi 2 itu adalah 2. 2 dibagi dengan, oh ini 2-nya hilang aja ya. 0,2 dibagi 2 adalah 0,1. Maka masanya ketemu 2,8 gram. Oke ya, jawabannya itu adalah B. Ya, kita lanjut. Saya ambil soal nomor 8 ya. Bagaimana nih soalnya? Diketahui, ada NaCl larutan ya di elektrolisis dengan volumenya 2 liter. Elektrodanya adalah inert karbon selama 2 jam. Jika muatan listrik yang digunakan 0,1 Faraday, berapakah pH-nya? Oke ya, untuk gambaran kalian saya kerjakan kayak gini. Ada NaCl aqueous ya, berion menjadi Na+ dan Cl-. Maka nanti di katode itu adalah Na adalah ion golongan 1A dengan fase larutan. Maka nanti di katode yang bereaksi adalah 2H2O plus 2E menghasilkan 2OH- dan H2. Dari sini kita tahu bahwa suasananya yang terbentuk adalah suasana basah. Maka nanti pH yang terbentuk pH basah. Oke, ini salah, ini salah, ini salah. Begitu, Dek. Oke, next di anoda itu adalah Cl- menjadi apa? Cl2. Cl-nya 2 lah, gua sini 1. Saya masukkan 2. Masukkan sini 2E ya. Ya, kita cari ya. Mencari OH-. Oke, maka rumusnya OH- kita mencari konsentrasi intinya ya. Nah, volumenya 2 liter. Rumusnya konsentrasi itu adalah N per V ya. Mol dibagi dengan volume.
Maka saya masukkan molnya itu belum ketemu, volumenya adalah 2 liter. Saya mencari mol terlebih dahulu. Rumusnya mol itu adalah I kalikan T dibagi dengan 96.500 dikali dengan bilox. Oke, I kalikan T dibagi 96.500 itu disebut Faraday. Maka molnya adalah, ini Faradaynya ya, 0,1. Biloxnya berapa Mbak? Biloxnya OH-. OH- tuh biloxnya 1. Ya, ketemu ya, ini adalah 0,1 mol. Saya masukkan di sini. Oke, maka 0,1 dibagi 2 berapa Mbak? 0,05 ya, betul kan? Ya, atau 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, berarti pOH-nya berapa? 2 min log 5. Maka pH-nya berapa Mbak? 14 dikurangi pOH. 12 plus log 5. Oke guys, jawabannya itu adalah E. Ya, semoga kalian semuanya paham ya. Next, saya masuk ke soal nomor 9. Sejumlah arus listrik yang sama dialirkan ke dalam 2 sel. Oke, ada 2 sel. Pasti nanti menggunakan hukum Faraday 2. Ternyata, apa ini endapan Fe ya? Menghasilkan massa Fe sebanyak 1,344 gram. Pertanyaannya, berapakah sih massanya seng? Begitu. Hukum Faraday 2 hanya memiliki satu rumus yang kayak tadi Mbak sebutkan, MOBO. Mol 1 kali bilox 1 sama dengan mol 2 kali bilox 2 ya. Ini berarti punyanya si Fe yang di sini, berarti mol Fe, bilox Fe gitu ya. Yang di sini punyanya seng. Molnya besi berapa Mbak? Molnya besi berapa ya? Ya, besi itu ada massa ya, maka rumusnya adalah gram dibagi dengan airnya besi itu adalah 56 dikali biloxnya besi berapa Mbak? Dari sini SO4 itu min 2, maka Fe-nya plus 2 ya. Molnya Zn nggak tahu nih, maka gram dibagi airnya Zn itu adalah 65. Biloxnya Zn dari mana nih? SO4 itu min 2, maka Zn-nya plus 2. Hilang. Oh, maaf nih, saya ada yang salah tulis ya. Ini AR-nya 56, Mbak. Iya. Oke, saya hitung ya. 1,344 saya bagi dengan 56, itu 0,024 ya. Dikali dengan 65. Jawabannya 1,56, begitu ya. Ketemu ini 1,56 gram. Oke, jawabannya adalah A. Next, saya bahas soal nomor 10. Gambar sel elektrolisis yang menunjukkan reaksi tersebut. Oke, ternyata di katoda itu adalah reaksinya air. Reaksi ini terjadi apabila yang di katoda atau yang ke katoda itu ionnya adalah golongan 1. Ion golongan 1A, 2A, aluminium, atau mangan, tetapi dengan fase larutan. Kita lihat dulu ya. Ingat, elektrolisis nanti berlaku kenap, katoda negatif, anoda positif ya. Di sini ada negatif ini. Oh, ini lihat aja ya, larutan Ki. Maka nanti di katoda itu betul. Oke, saya lanjutin aja ya. Ini saya kerjakan ini dulu aja. Nah, ternyata yang Ternyata yang di anoda itu adalah 2H2O juga. Nah, ini dengan syarat apa? Jika yang masuk ke anoda itu adalah asam oksi ya. Tetapi dengan catatan elektrodanya elektroda inert ya. Inert itu contohnya PTAUC ya, PTAUC. Inilah inert. Oke, berarti poin 1 salah karena ini adalah Ki ya. Harusnya kan di belakangnya tuh bukan I tapi asam oksi. Tetot, salah ya. Cu, salah di Cu itu bukan golongan 1, 2 elemen, salah. Nah, ini lihat, Mg, magnesium itu golongan 1, golongan 2A ya. Maka nanti betul reaksinya ini. SO4 itu bisa reaksinya ini, tapi hati-hati, perhatikan, anoda itu yang positif ya. Nah, ini yang positif ternyata Cu. Menggunakan elektroda Cu itu bukan inert, maka yang bereaksi nanti elektrodanya, Cu-nya, maka tidak menghasilkan 2H2O, O2, 4H plus 4E. Oke, salah dong. Lanjut next.
Ini salah ya, elektrodanya tidak inert. Ya, maka jawabannya adalah C. Kita lihat Mg, dia adalah golongan 2A dalam bentuk larutan. Betul sekali. SO4 itu adalah asam oksi. Nah, elektrodanya itu adalah inert ya, karbon. Maka sesuai dengan syaratnya. Oke guys, saya bahas segini dulu ya soalnya ya. Semoga bermanfaat, kalian semuanya paham. Semangat terus ya para pejuang kelas 12. Perjalanan kalian masih panjang, simak video makin bermanfaat lainnya. Assalamualaikum.